Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 52014211040. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UTS Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Soal yang pertama yaitu, setelah menonton video tersebut, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa yaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad dibagi menjadi beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu upaya sungguh-sungguh. Jadi, ijtihad yang dilakukan oleh para ulama itu seperti riset. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Unsur yang kedua yaitu ijtihad itu tidak harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Kriteria seorang mujtahid yaitu 1. Menguasai bahasa Arab. Yang kedua, seorang mujtahid harus menguasai ayat-ayat atau hadis tentang hukum. Yang ketiga, seorang mujtahid harus menguasai metode ijtihad. Yang keempat, seorang mujtahid harus paham masalah yang akan dia putuskan. Unsur yang ketiga yaitu objek dari ijtihad itu adalah hukum perbuatan manusia. Hukum perbuatan manusia ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Unsur yang keempat yaitu ijtihad itu dilakukan dengan metodologi tertentu. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' secara bahasa adalah konsensus atau kesepakatan dari beberapa ulama terkait suatu permasalahan atau persoalan. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas secara sederhana artinya adalah analogi. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan secara sederhana adalah menganggap baik. Yang keempat yaitu istishab. Secara sederhana, istishab adalah kembali ke hukum asal. Yang kelima yaitu istislah. Istislah adalah mengambil suatu hukum berdasarkan pertimbangan maslahat. Yang keenam yaitu sad syar'i. Sad syar'i adalah menutup perbuatan yang asalnya boleh. Yang ketujuh yaitu urf. Urf adalah kebiasaan. Dan yang kedelapan adalah qaul sahabi. Qaul sahabi adalah fatwa sahabat Nabi SAW, baik berupa ketetapan tentang hukum yang peristiwa hukum itu tidak dijumpai dalam hadis. Unsur yang kelima yaitu ijtihad harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Soal yang kedua yaitu coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Contohnya yaitu tentang keharaman vodka. Hukum haram meminum vodka dianalogikan ke dalam keharaman meminum minuman keras. Karena meminum vodka sama dengan meminum khamr dari sisi akibatnya, karena keduanya dapat membuat yang meminum menjadi mabuk. Contoh lainnya yaitu membayar zakat fitrah menggunakan uang dan jual beli online. Soal yang ketiga yaitu, menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Menurut saya, peran nafsu harus dibesarkan ataupun dikecilkan tergantung bagaimana kita dalam mengendalikan nafsu tersebut. Jika kita mampu mengelola ataupun mengendalikan nafsu, maka akan menjadikan kita sebagai manusia yang berakhlak mulia dan menjadikan kita sebagai orang yang sabar.
Dan justru sebaliknya, jika kita tidak mampu mengendalikan nafsu dengan baik, maka akan menjadikan kita mudah berkata tidak jujur, berbuat fitnah, dan mengadu domba. Seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 53, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, jika kita memperbesar peran nafsu dalam diri kita, maka resiko yang akan kita dapatkan juga besar. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita memperkecil peran nafsu dalam diri kita, maka resiko yang akan kita dapat juga kecil. Kemudian soal yang keempat yaitu, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Allah mewajibkan kita beribadah karena Allah menciptakan kita memang untuk ibadah. Kemudian sebagai tanda syukur kita atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya azab di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya. Alasan lainnya kenapa kita wajib beribadah yaitu karena supaya kita mendapatkan ketakwaan dan kesuksesan. Kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Dia tidak membutuhkan ibadah kita. Karena kita yang membutuhkan ibadah itu dan untuk meraih surga dan terlepas dari fitnah kubur dan neraka. Kemudian fungsi dari ibadah bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai bentuk relasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal nomor 5 yaitu apa definisi agama Islam? Jelaskan. Secara bahasa, Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sekian jawaban soal UTS Pendidikan Agama Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.